Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya banggakan, kelas 12 Agama 1. Sebelum saya menjelaskan materi tentang prakarya kewirausahaan, saya akan menjelaskan tentang diawali menikah. Maaf, Anda kalau bisa cita-citanya menikah untuk memperbanyak keturunan. Tapi menikah itu bukan menghentikan Anda dalam menuntut ilmu. Ya, nanti setelah tamat saya harapkan Anda terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, ketika Anda menuntut ilmu, kalau sudah kuliah, maka tidak ada larangan untuk menikah. Bahkan banyak orang sukses itu menikah ketika kuliah. Ketika kuliah menikah. Contohnya guru besar hukum di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, menikah ketika kuliah. Psikolog terkenal dari UII, yaitu Ustadz Faujil Adim, menikah ketika kuliah. Bahkan dia menulis indahnya pernikahan dini. Guru besar Universitas Islam Negeri Surabaya, guru besar sosiologi, mantan ketua PWNU Jawa Timur, Profesor Dr. Haji Ali Maskan Musa MSI, itu menikah ketika kuliah. Tapi dia tetap sukses kuliahnya. Keluarganya juga sukses. Di sini orang kalau menikah, ya, Anda jangan menikah sebelum tamat Sesudah tamat kuliah, setelah itu kalau mau menikah, silakan menikah. Daripada pacaran, lebih baik menikah. Karena pacaran itu tidak menghalalkan yang haram. Kalau menikah itu menghalalkan yang haram. Saya pernah baca ini tafsir surat An-Nur ayat 32. Bahasa Indonesianya, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Nah, di sini diawali dengan menikah. Mungkin ketika ada seseorang sudah mapan hidupnya, menikah. Ada menikah ketika mereka belum mapan secara ekonomi. Tapi yakin ketika menikah, Allah akan jembarni rezekine. Nah, di sini ketika diawali menikah, sesudah menikah, bagi pengantin baru yang belum punya pekerjaan, ada yang mereka mencari pekerjaan, ada juga yang mereka merancang bisnis, melihat peluang bisnis, menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang entrepreneur, seperti itu, merancang bisnis. Nah, di sini Anda ketika melihat bisnis, merancang bisnis, lihat bagaimana peluangnya. Untuk melihat peluang suatu bisnis, maka Anda gunakanlah analisis SWOT. Melihat peluang bisnis pelihara ikan gurame bagaimana? Lihat peluangnya dengan analisis SWOT. Kita mau bisnis
jual nasi pecel, nasi tumpang. Kita lihat dengan analisis SWOT bagaimana peluangnya. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Di dalam analisis SWOT ada strong kekuatan, ada weakness kelemahan. Ini yang dari dalam. Lalu ada opportunities peluang, ini dari luar. Threat ancaman itu dari luar. Nah, di sini analisis SWOT dari dalam berupa kekuatan, weakness, kelemahan. Nah, dari luar opportunities, peluangnya bagaimana? Threat, ancamannya bagaimana? Nah, di sini nanti kita akan memperhitungkan kekuatan peluang itu lebih tinggi mana daripada kelemahan dan ancaman. Kalau kita perhitungkan kekuatan peluangnya lebih tinggi daripada kelemahan dan ancaman, dan kelemahan ancaman itu ada solusinya, maka kita terus melaksanakan bisnis. Peluangnya besar. Tapi kalau kekuatan dan peluangnya lebih kecil, lebih rendah daripada kelemahan dan ancaman, maka kita tidak usah menekuni bisnis itu. Nah, di sini saya mengambil contoh analisis SWOT, misalnya mau bisnis ikan gurame. Kita lihat dari dalam. Strong kekuatan. Apa kekuatan kita dari dalam? Misalnya kita punya tabungan uang banyak untuk modal, misalnya habis merantau ke Korea. Kita punya kekuatan ini. Punya tabungan uang banyak untuk modal. Lalu kekuatan yang dari dalam itu apa? Weakness, kelemahan. Oh, kita punya kelemahannya, belum punya pengalaman bisnis ikan gurame. Lalu kita lihat dari luar, opportunities, peluangnya, ini dari luar. Peluangnya apa? Kita punya banyak teman yang memelihara ikan, kita bisa belajar dari mereka. Kelemahan kita belum pengalaman, dapat diatasi dengan kita punya banyak teman yang memelihara ikan. Lalu kita lihat dari threat ancamannya dari luar. Oh, banyak saingan. Tapi kalau banyak saingan, banyak permintaan, maka harga yang kita jual tetap mahal. Yang kita lihat, permintaannya banyak atau tidak. Penawarannya banyak, permintaan banyak, ya harga tetap mahal. Kadang-kadang harga telur itu naik, harga ikan naik karena banyak orang panen. Banyak saingan. Ancaman dari luar apa? Oh, banyak pencuri. Minta maaf, saya punya pengalaman dari orang yang beternak ayam, orang yang beternak ikan. Biar tidak ada pencuri, tetangga sekitar tempat kita usaha itu menjadi pagar hidup, rajin-rajinlah sedekah. Setiap habis panen, sedekah orang-orang di sekitar kolam ikan. Itu menjadi pagar hidup kita. Sedekah itu untuk ibadah kepada Allah. Kewajiban dari Allah. Bahkan mungkin panen itu harus dijakati. Zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Sedekah itu memperlancar rezeki. Seperti itu. Ya, sehingga mungkin ini untuk agar merapatkan pagar hidup di sekitar usaha kita. Nah, ini nanti kita perhitungkan kekuatan peluangnya lebih besar mana sama kelemahan dan ancaman. Kalau kita perhitungkan kelemahan ancaman lebih besar, ya ora usah bisnis ikan. Tapi kekuatan peluang lebih tinggi, kelemahan ancaman lebih rendah, dan problematika kelemahan ancaman ada solusinya,
maka kita teruskan untuk berbisnis ikan. Itu ya. Karena itu, kita kalau melangkah harus penuh perhitungkan. Kalau melangkah tanpa perhitungan, itu namanya ngawur. Anda kalau bisnis diajari dengan analisis SWOT. Misalnya nanti kamu ingin mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan presiden, ini maju apa enggak? Maka gunakanlah analisis SWOT. Nah, tugas Anda apa? Ilmu tanpa praktek, teori tanpa praktek, maka itu menjadi sia-sia. Teori tanpa praktek, ilmu tanpa praktek, bagaikan pohon tanpa buah. Nah, karena itu Anda tugasnya buatlah sebuah analisis SWOT, di mana seakan-akan kamu akan memulai membangun bisnis untuk menghidupi keluarga Anda. Sini kamu bisnis apa? Lalu tentukan kekuatan apa yang kamu miliki. Strength, weakness, kelemahan apa yang kamu miliki. Kalau dari luar, peluang apa yang kamu miliki dari luar. Ancaman apa yang kamu hadapi ketika melakukan bisnis. Itu analisis SWOT, itu tugas untuk melatih strategi kamu di dalam berbisnis. Bahkan nanti ketika kamu kuliah ngambil jurusan apa, maka lihatlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, ini mungkin dari saya sebagai penutup. Melangkah tanpa perhitungan itu ceroboh. Hanya merencanakan tanpa melaksanakan itu sia-sia. Ingat mengutip dari penyiar radio RJFM, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.